Pernah nggak kamu berpikir, kenapa Indonesia, negara yang jauh dari Timur Tengah, justru menjadi tempat tinggal bagi umat muslim terbesar di dunia? Padahal, kalau kita lihat peta, Indonesia itu bukan pusat lahirnya Islam. Bukan juga wilayah pertama yang disentuh oleh peradaban Arab. Tapi entah bagaimana, hari ini, mayoritas penduduknya adalah muslim. Ini bukan kebetulan. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini tidak dimulai dengan perang, tidak ada penaklukan besar, tidak ada pasukan berkuda. Tidak ada darah yang mengalir di medan perang. Semua dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, perdagangan. Kita mundur jauh ke masa lalu. Sebelum Islam datang, Nusantara adalah tanah yang hidup dengan warna berbeda, kerajaan-kerajaan besar berdiri megah. Seperti Sriwijaya dan Majapahit, masyarakatnya hidup dengan ajaran Hindu dan Buddha. Dengan ritual yang sakral. Dengan sistem kasta yang kuat, namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Nusantara sangat istimewa. Letaknya di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya jalur perdagangan paling sibuk di dunia saat itu. Kapal-kapal dari India, Cina hingga Timur Tengah datang silih berganti, membawa rempah, emas, kain, dan sesuatu yang tak terlihat nilai di antara para pedagang itu. Ada sekelompok orang yang berbeda. Mereka bukan hanya menjual barang, mereka membawa cara hidup. Para pedagang muslim, mereka datang bukan dengan pedang, tapi dengan sikap. Mereka berdagang dengan jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan yang paling penting, mereka memperlakukan orang lain dengan hormat. Di saat sebagian pedagang lain mencari keuntungan dengan segala cara, mereka justru memilih jalan yang berbeda, dan tanpa mereka sadari, orang-orang Nusantara mulai memperhatikan, kenapa mereka berbeda? Kenapa mereka bisa dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan membuka pintu, bukan hanya untuk hubungan dagang, tapi juga untuk sebuah keyakinan tanpa ceramah panjang. Tanpa paksaan, Islam mulai dikenal. Dan disinilah semuanya berubah. Seiring waktu, hubungan antara pedagang muslim dan masyarakat lokal semakin dekat. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menikah dengan perempuan lokal bahkan dengan keluarga bangsawan. Dari sinilah Islam mulai masuk ke dalam lingkaran kekuasaan dan dalam sejarah. Kita tahu satu hal penting ketika seorang raja berubah, rakyatnya ikut berubah perlahan. Kerajaan-kerajaan mulai memeluk Islam. Samudera Pasai berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara, disusul oleh Demak yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Dan dari situ gelombang itu tidak bisa dihentikan lagi, tapi yang membuat penyebaran ini unik adalah caranya. Di tanah Jawa ada sosok-sosok yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka tidak datang untuk menghapus budaya, mereka datang untuk merangkulnya. Bayangkan ini, saat masyarakat masih mencintai wayang, Sunan Kalijaga tidak melarang, ia justru menggunakan wayang untuk bercerita tentang nilai-nilai Islam. Saat musik gamelan menjadi bagian dari kehidupan, Sunan Bonang tidak menolak, ia justru memasukkan pesan dakwah ke dalamnya. Ini bukan pemaksaan, ini adalah pendekatan yang membuat Islam tidak terasa asing, tidak terasa mengancam, tapi justru terasa akrab, dan disinilah letak kekuatan sebenarnya. Islam di Nusantara tidak datang untuk menggantikan identitas, tapi untuk menyatu dengannya. Tradisi tetap hidup, budaya tetap dijaga, namun perlahan nilai-nilai baru masuk mengubah cara pandang, mengubah cara hidup, tanpa harus menghancurkan yang lama. Inilah yang membuat Islam tumbuh dengan sangat cepat, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan hati, dan seiring berjalannya waktu Islam tidak hanya menjadi agama, tapi menjadi bagian dari identitas masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil hingga kota besar, jejaknya ada di mana-mana. Di masjid-masjid, di tradisi, di cara orang saling menyapa. Semua itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu kejujuran. Hari ini kita mungkin melihat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi jarang kita menyadari bahwa semua ini dibangun bukan dengan paksaan, melainkan dengan keteladanan. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari kekuatan, tapi dari sikap, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari nilai yang kita tunjukkan setiap hari. Karena tanpa kita sadar itulah yang paling mudah menyentuh hati manusia. Jadi sekarang kamu tahu kenapa banyak muslim di Indonesia, bukan karena perang, bukan karena penjajahan, tapi karena perjalanan panjang, yang penuh dengan kedamaian. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membuka sisi lain dari sejarah, jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kita akan terus membahas cerita-cerita, yang mungkin tidak pernah kamu dengar sebelumnya.